Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Putri Rahayu dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Rekonstruksi Struktur Daya Kerajaan Kendan. Kerajaan Kendan terdapat di Desa Citaman dan Desa Kendan, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Studi ini dilatar belakangi oleh tiga fenomena. Yang pertama, adanya artefak sejarah Kerajaan Kendan. Yang kedua, adanya literatur berupa naskah yang kuat mengenai Kerajaan Kendan. Yang ketiga, adanya toponimi Kerajaan Kendan. Berikut merupakan fenomena di lapangan di mana terdapat beberapa artefak dan toponimi dari peninggalan Kerajaan Kendan. Berdasarkan fenomena tersebut menghasilkan isu yaitu artefak di Desa Kendan dan Desa Citaman mengindikasikan struktur pusat Kerajaan Kendan. Isu ini didorong oleh dua urgensi. Yang pertama, urgensi teoritis yang menyebutkan bahwa artefak tersebut dapat menunjukkan struktur dari sebuah kota. Selain itu dapat memperlihatkan keunikan dan sejarah kota, melihat bentuk fisik dan pola kota. Selain itu, artefak ini juga merupakan bagian yang utuh dari sebuah perencanaan karena akan dijadikan sebagai cagar budaya. Untuk dapat mengetahui struktur pusat kerajaan Kendan ini dilakukan rekonstruksi artefak, di mana rekonstruksi artefak ini menjadi penting karena dapat melestarikan artefak dan memberikan dampak positif untuk masa yang akan datang. Selanjutnya ada urgensi kebijakan. Pada Peraturan Desa Citaman Nomor 7 Tahun 2010 disebutkan bahwa perlu adanya penataan artefak untuk melestarikan artefak tersebut. Pada kebijakan RT/RW Kabupaten Bandung tahun 2016 sampai 2036 menyebutkan bahwa Desa Kendan dan Desa Citaman terdapat benda dan situs sejarah yang perlu dilestarikan. Selanjutnya ada pertanyaan studi yaitu, apakah rekonstruksi artefak kesejarahan di Desa Citaman dan Desa Kendan menghasilkan pola struktur daya kerajaan Kendan? Dengan tujuan studi yaitu rekonstruksi struktur daya kerajaan Kendan berdasarkan artefak, karakteristik lahan, hierarki ruang, dan poros kosmologi sebagai pemahaman arti dari beberapa artefak yang ada di Desa Citaman dan Desa Kendan. Untuk landasan teoritis studi menggunakan konsep hierarki ruang konsentrik pusat mandala yang terbagi menjadi 4 hierarki. Selanjutnya untuk metodologi terdapat kerangka pikir yang menjelaskan secara sistematis mulai dari latar belakang hingga kesimpulan studi. Untuk metode yang dilakukan, metode pendekatan hermeneutik, di mana secara operasional hermeneutik yang dilakukan dengan cara menyandarkan kepada literasi konsep yang berasal dari naskah dan teks Sunda kuno. Untuk metode analisis data menggunakan metode komparasi. Secara operasional, metode komparasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan artefak-artefak Kendan dengan struktur daya Galuh. Untuk metode pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Selanjutnya ada tahapan analisis. Yang pertama, melakukan identifikasi artefak di Desa Citaman dan Desa Kendan. Yang kedua, melakukan perbandingan artefak Kendan dengan kriteria konsep struktur daya Galuh melalui teknik overlay. Yang ketiga, melakukan validasi hasil analisis perbandingan yang telah dilakukan. Yang keempat, pemahaman artefak sebagai elemen struktur daya Kendan. Yang kelima, rekonstruksi struktur daya Kendan. Selanjutnya ada analisis rekonstruksi daya kerajaan Kendan. Yang pertama, analisis rekonstruksi artefak situs Citaman, di mana berdasarkan triangulasi wawancara atau penimi Citaman ini identik dengan adanya keraton dan menjadi penanda yang khas dari sebuah tempat yang dijadikan nama desa. Selanjutnya dibandingkan dengan konsep struktur daya Galuh, di mana pada konsep struktur daya Galuh, taman ini berada pada hierarki 1, sehingga situs Citaman ini diindikasi sebagai keraton. Hasil rekonstruksi artefak situs Citaman tersebut divalidasi dengan pantun panggung keraton, di mana pantun ini menyebutkan bahwa keraton itu identik dengan sebuah taman, maka artefak situs Citaman berdasarkan proses validasi diindikasi sebagai keraton. Selanjutnya dengan cara yang sama pada artefak alun-alun Citaman, makam Singalarang dan makam Bacakra, ketiga artefak tersebut dipahami sebagai elemen pembentuk hierarki 2 pusar daya. Artefak lapang pamujaan, artefak Sungai Citaman, dan artefak Kampung Pamujaan, di mana tiga artefak tersebut diindikasi sebagai elemen pembentuk hierarki 3 atau pusar daya. Untuk artefak makam Resi Guru Manikmaya dan artefak situs Batu Korsi dipahami sebagai elemen pembentuk dari hierarki 4 segala desa. Selanjutnya ada analisis rekonstruksi poros kosmologi, di mana artefak yang membentuk porosnya itu yaitu ada artefak Gunung Sanghyang Anjung dan Gunung Serewen. Kesimpulan yang ingin disampaikan yaitu berusaha untuk menjawab pertanyaan studi. Artefak di Desa Citaman dan Desa Kendan teridentifikasi membentuk pola struktur daya dengan diinterpretasikan dengan kekhasan. Yang pertama, struktur perkotaan terdapat pada lahan Nirmalaning lemah, yaitu terletak pada lahan Galudrang Upuk antara Gunung Serewen dan Gunung Sanghyang Anjung. Yang kedua, ada struktur perkotaan hierarki konsentrik berhierarki. Yang pertama itu artefak yang terbentuk pada hierarki 1 kedatuan, yaitu artefak situs Citaman.
artefak yang membentuk hierarki dua pusir daya yaitu artefak alun-alun Citaman dan artefak makam Singalarang dan Mbah Cakra. Artefak yang membentuk hierarki tiga atau daya yaitu ada Lapang Pamujaan, Sungai Citaman, dan Kampung Pamujaan. Artefak yang membentuk hierarki empat segala desa yaitu artefak makam Resi Guru Manikmaya dan artefak situs Batu Korsi. Kekhasan yang ketiga yaitu struktur perkotaan membentuk poros kosmologi. Untuk artefak yang membentuk poros kosmologinya itu yaitu Gunung Serewen dan Gunung Sangyang Anjung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.